Catat hutangnya, dicatat, dikasihkan sama anak, dikira warisan, soalnya warisan hutang. Mengatakan Rasul mengatakan nafsul mu'min mu'allakun bidaini. Roh orang beriman bila meninggal dunia tidak bisa naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Biar mohon maaf Ustaz, bukan meniadakan 3 hari, 7 hari, berapa lagi? 40 hari lah, 40 hari. Ustaz bukan anti itu, silahkan Ustaz itu. Tapi mohon maaf, kalau si mayat masih ada hutang, ada usah dalam 3 hari, 7 hari, bayarkan hutang aja sudah. Karena itu urusannya dengan manusia. Biarpun bacaan banyak-banyak, kalau masih ada urusan dengan manusia, tidak bakalan bebas nanti di akhirat, tetap dipertanggungjawabkan di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, sadangkah sudah nih? Belum. Setengah jam sudah nah. Baru pembukaan. Baru pembukaan. Nah itu diantaranya. Terus lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dibolehkan oleh Allah untuk melihat penduduk ahli neraka. Rasulullah itu kalau sudah bercerita tentang neraka sampai 7 hari beliau itu menangis. Saking panasnya api neraka itu, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu. 1000 tahun dipanaskan berubah jadi putih. 1000 tahun dipanaskan berubah jadi merah. 1000 tahun lagi dipanaskan berubah jadi putih. 1000 tahun lagi dipanaskan berubah menjadi hitam. Kalau percaya panas, buka kompor gina, tanggar burit. Nah, insya Allah hangit lawan bulu-bulunya. Panas dia nggak ada gampang-gampangan. Andai kata 1 lubang jarum aja dalam kitab itu dihembuskan ke bumi ini, nah, niscaya seluruh penduduk bumi ini mati semuanya. Saking makanya jangan mencita-cita mau transit ke neraka baru ke surga. Kalau bisa, jangan sama malaman, mencoba akan dulu ke neraka, jangan mencoba akan, panas. Kalau bisa langsung ke surga, mudahan kita langsung ke surga, jangan transit ke neraka. Lalu di neraka itu dilihat oleh Nabi, ternyata yang paling banyak adalah perempuan. Cuma lain perempuan teritip. Kemana aneh perempuan ini? Perempuan teritip. Padahal akhir zaman paling banyak majelis adalah perempuan. Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, ke minggu tuh ada penuh pol. Kalau bapak-bapaknya malam Jumat itu pun kalau ada sakit pinggang. Jumat aja. Tapi ternyata yang paling banyak di dalam neraka itu adalah perempuan. Mudahan jangan istri kita, mudahan jangan anak kita. Bilang Nabi, wahai Jibril, kenapa maka perempuan yang paling banyak? Dijawab oleh Jibril, yang menyebabkan perempuan itu masuk ke dalam surga, masuk neraka, karena perempuan itu suka marah-marah sama suaminya tanpa ada sebab. Maka bilang saya, Pak Babinsa, kalau sudah marah-marah bisa pakai pisot. Sehari gak selesai, 2 hari, 3 hari. Ya kalau ke kamar mandi ditungguinya. Masuk ke kamar, masuk yuk ke kamar. Berbaring dibaliknya, dengar ikannya. Ya kan, bila ada tak keluar. Nah itu. Ini contoh aja. Masing-masing aja rasakan. Nah itu, jadi punya merasa pernah marah-marah lawan laki, marah-marah sama suami. Ayo mulai malam ini mau tidur, pegang tangan suaminya, bisiki suaminya, minta halal bapaknya lah, minta ridho, minta maaf, cium tangan laki, cium pipi laki, insya Allah dibalas oleh laki.
Ujar laki manjil. Rabah pampanian di Jokai. Alalah nggih. Bujuran. Ini sebegaya tapi benar. Lalu di dalam neraka itu Rasulullah ada melihat sekelompok manusia yang mana manusia itu digantung. Ini bukan dengan rambutnya dong, digantung. Bagaimana seperti orang digantung. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa golongan mereka itu yang di dalam neraka jahanam digantung itu? Haula'i aqul walidain, mereka adalah orang yang pernah menyakiti jasmani, menyakiti perasaan orang tuanya, belum sempat minta ridha, minta ampun, keburu orang tuanya meninggal dunia, dia tidak minta maaf, minta ridha kepada orang tuanya. Mudahan kita termasuk anak yang bakti kepada orang tua kita. Kata ulama ada 3 golongan. Orang yang dicabut oleh Allah keberkahan hartanya, dicabut oleh Allah keberkahan keluarganya, dicabut oleh Allah keberkahan pekerjaannya dan rumahnya. Yang pertama tidak lain adalah orang yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Bahkan orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Dia tidak bertobat, tidak minta ampun kepada orang tuanya. Sekali lagi, mudah kita termasuk anak yang bakti kepada orang tua kita. Rasul mengatakan orang yang durhaka kepada orang tua itu jangankan masuk surga, kata Rasul, mencium bau wangi surga pun Allah tidak izinkan kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Seseorang laki-laki datang kepada Habib Abu Bakar Grisik. Habib Abu Bakar Grisik ini di zaman beliau itu adalah seorang wali kutub, pemimpin daripada wali-wali Allah. Dia bersungkur, ya Habib, saya doakan mudah-mudahan rezeki saya berkah, umur saya berkah, rumah tangga saya berkah, pekerjaan saya berkah, Habib. Apa bilang Habib? Kamu tidak usah minta doakan kepadaku. Kamu pulang, di rumahmu itu ada ibumu, maka satu saja antara ibumu ataupun bapakmu menadahkan tangan mendoakan kamu, 70 wali kutub berkumpul, itu sama satu orang tua kita. Jadi tidak usah berdoa kepada aku, cukup minta doa kepada orang tua, engkau bakalan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih punya orang tua, jangan hanya sama teman baik, sama orang tua tidak baik. Jangan hanya sama teman kalau ngomongnya lemah lembut, kalau sudah sama orang tua dipanggil menjawabnya kasar. Kalau kita punya orang tua, biasanya apalagi sudah usia orang tua itu 60 ke atas, itu sensitifnya tinggi. Parajuan bilang orang Banjar, panggusaran. Nah tuh sama tuh bahasa Inggris tuh, panggusaran, parajuan, apalagi ngambek kah? Ngambek. Oleh karena demikian, kalau punya orang tua seperti itu, jangan sampai kita menghendaki orang tua yang memahami kita, tapi hendaklah kita belajar memahami kepada orang tua kita. Apalagi di bulan Ramadan sudah dekat. Nah, bulan Ramadan sudah dekat. Usahakan, apalagi banyak saudara, usahakan orang tua tuh 1 bulan Ramadan jangan berusaha, kirimi aja duit, santai aja bulan Ramadan. Parek saya mukanya orang tua tuh jamuran kan, atau lambuan tuh nah. Kadang-kadang ibu itu nih 3 bulan ganti baju seragam, sudah mukanya orang tua tuh hitam-hitam tuh nah. Apa bukan bahasa Indonesia kita hitam tuh? Ya jamuran tuh bang. Kahimanan. Ya. Banjar itu kahimanan itu. Nah itu dia. Nah itu juga harus diperhatikan. Jangan terlalu keras berbicara dengan orang tua. Bila kita terlalu keras dengan orang tua, itu pun dihukumkan kita durhaka kepada orang tua kita. Kecuali hak tulik. Mentulik itu berarti ujur namanya. Nah itu. Dan pasan. Nah satu. Bila orang tua suami kita masih hidup, ibu dulu nah. Yang punya suami, lalu orang tua suaminya masih hidup. Bila suami sampian tuh mau ngasih uang kah, apakah sama orang tuanya, jangan dipelit-pelitkan. Karena surganya suami itu
terletak pada ridha orang tuanya. Mun suami pian masuk surga, inya bakti dengan orang tuanya, sampian pun juga masuk ke dalam surga. Jangan dipemalarakan. Nah, kedua juga bapak-bapak, bila ada punya istri, orang tuanya masih hidup, lalu inya mau ngasih orang tuanya, jangan juga dipelit-pelitkan. Karena suami yang baik adalah suami yang mendukung istrinya untuk bakti kepada orang tuanya. Ini kadang ada seimbang, giliran orang tua kita ulur terus uangnya. Sudah giliran orang tua Ulir. dipelitkan. Nah, survei lagi menunjukkannya. Kira-kira lah. Nah itu. Bahkan ada 5 golongan kata Rasul yang dilaknat oleh Allah. Pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahim. Ini silaturahimnya tak keluarga. Biasanya karena warisan, karena hutang, bisa terputus silaturahim. Yang ketiga, tidak bersapaan sesama muslim. Jangan. Jadi ngatakan sekali lagi. Pendapat silahkan keluarkan masing-masing. Tapi kalau tidak cocok, jangan sampai bermusuh-musuhan. Karena bila orang bermusuh-musuhan melebihi 3 hari kada bersapaan, baik kedua-duanya meninggal dunia atau salah satunya aja meninggal dunia, ada lain dakhalan nar. La yahillu li muslimin ayyahjura musliman fauqa salatin. Paman hajar fauqa salatin pamata dakhalan nar. Fi'il mati dakhalan nar. Pasti masuk ke dalam neraka. Jadi bila ada orang bermusuh-musuhan, lalu setelah 3 hari kada bersapaan, bilanya yang satu gang sini, nya gang sini, baru melihat motornya masuknya ke rumah, anti betul itu nah. Nah kalau ada seperti itu, adanya mati baik kedua-duanya, salah satunya tempatnya kata Rasul tidak lain adalah nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang keempat, istri yang durhaka kepada orang suaminya. Yang kelima adalah orang yang meminum minuman yang memabukkan. Kalau mudah-mudahan anak-anak kita terhindar daripada minum-minuman yang memabukkan. Ingatlah, terutama warga kita RT 39, 30 lah. Sedih betul kita melihat anak-anak kita sekarang ini. Pada bermodal mabuknya Pak Win saya. Pada bermodal apa power app tuh nah. Dicampurnya sama komik. Pelernya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud itu kalau orang mabuk tuh meninggal dunia, kubur habis dikubur tuh bongkar aja, itu hampir dipastikan 80% jasadnya tuh akan membelakangi kiblat. Kenapa? Tidak diterima oleh Allah saking murkanya orang yang mati itu dalam keadaan mabuk. Bahkan dalam hukum Islam, bila kita tuh tahu orang tuh mati dalam keadaan mabuk, kada usah dimandiin, kada usah disalatkan, kada usah dikubur di kaum muslimin, buang ke penangkaran buaya. Cuma kita lagi ada tiganya. Itu paham ulang. Batu gimana dimarahi orang? Matinya seperti itu. Ma'udzubillah min dzalik. Ma'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Rasulullah ada melihat lagi kebinian lagi. Perempuan yang mana sekelompok perempuan yang digantung. Tapi tadi digantung biasa, ini digantung dengan rambutnya. Habis digantung, dicucul. Nah, dicucul pulang. Dibakar di pantatnya nih, nah dibakar api neraka. Ini mendidih kepala, nih mendidih kepala. Rasulullah menanya lagi, man haula ya Jibril, siapa kelompok perempuan? Jibril menjawab, mereka yang membuka kepalanya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Oh bapak, pian punya istri, pian punya anak perempuan. Tolong, bila istri sampian keluar rumah, bakalan ke pasarkah, kemanakah, perintahkan ia untuk menutup kepalanya. Kenapa? Bila pian membiarkan, pian satu langkah istri sampian melangkah dalam keadaan terbuka aurat istri sampian, satu bangunan Allah bikinkan di dalam neraka. Sampai ke pasar Gunung Timbak itu berapa langkah itu? 1000 langkah. Banyak pian bangunan dalam neraka. Terserah aja nak disiwakan kalau ada orang menyiwa ya kan. Apartemen. Ya
Jangan, jadi kita punya anak perempuan, kita punya istri, tanggung jawab kita. Jangan sampai istri kita terbuka aurat. Bukannya kita cemburu, memang dalam Islam seperti demikian. Perempuannya juga bila sudah dinasihati, ditegur, tidak menerima, nah ini balasannya. Nanti bakalan digantung di dalam neraka itu dengan rambutnya lalu dibakar pantat tersebut. Satu jua pasan ibu-ibu, jangan suka menaruh foto yang terbuka aurat di media sosial. Seberapa banyak orang yang memandang laki-laki yang bukan mahramnya, maka sebanyak itulah dosa jariah yang sampian panen. Sampai sampian meninggal dunia, panen terus. Bukan pahala yang panen, tapi dosa. Orang menikmati sampian diazab oleh malaikat. Yang terakhir berarti sedikit lagi nih. Ya, di antara hikmah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengasih oleh-oleh, yaitu salat 5 waktu. Kita ketahui semua bahwa salat 5 waktu itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, sama mendirikan agama. Barang siapa tidak salat, sama merobohkan agama. Artinya apa? Semewah apapun bangunan, sebesar apapun bangunan, tetapi tanpa didasari pondasi, tiang tidak akan berdiri. Sebanyak apapun amal yang sampean kerjakan, umrah ya tuh, setahun 3 kali, haji tiap tahun, bersedekah kalau ada orang yang keperluan inya paling banyak bersedekah. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, jangan harap ibadah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin cukup aja sudah, nah lewat sudah jam 10 nah. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada peringatan Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan akhir hayat kita mati dalam keadaan iman yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Kemudian diakhiri dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Devi kepada Bapak dan Tersiapkan.